Usai melihat kondisi pemulung yang tinggal di kolong jembatan, Risma berencana akan membuatkan rusunawa yang sangat murah untuk para pemulung. Meski awalnya nanti belum bisa membayar, Risma yakin para pemulung akan memiliki uang setelah diberi pelatihan dan peluang kerja. Menurut Risma, jika mereka segera dibantu untuk memiliki rumah, maka mereka akan bisa hidup layak seperti warga negara lain. Warga mengaku baru kali ini didatangi langsung oleh pejabat setingkat menteri untuk menanyakan langsung keadaan yang ada di wilayah tersebut. Rencananya Risma akan menyediakan tempat tinggal yang layak dengan biaya yang sangat terjangkau. Ya mau disuruh ke sana. Mau diundang ke Kemensos. Iya. Tadi ditanya apa aja, Pak? Tanya biasa tidur di mana. Ya udah lama apa belum di sini gitu kan, tanya gitu aja. Akan komunikasi dengan Kementerian PU untuk membangunkan rumah susun yang sangat murah untuk mereka di rusunawa, bukan rusunami, bukan milik, tapi rusun sewa. Nah dia kayak kalau dia bayar selama ini nggak bayar, oke lah. Saya bilang nanti kita kasih misalkan waktu tenggak sampai dia bisa cari uang, kemudian cari uang dengan baik, kemudian baru dia bayar. Tidak apa-apa, kepingin mereka bisa lebih baik lah ya. Cuman kan masalahnya mesti ada resisten. Jadi nggak bisa sekali memang. Tapi tadi udah dapat kita beberapa yang kita bisa aja. Nggak apa-apa sudah. Nah, nanti kita telateni. Ya mereka kan. Ya masa kemudian saya diam saja lihat kayak gini kan. Tapi hal ini bukan hal yang baru di Jakarta. Ya baru atau enggak kan kita bukan cari yang baru atau tidak. Kita kan cari solusinya, ya kan? Kita cari solusinya, jangan sampai mereka susah. Jadi maksud saya sudahlah, kita nggak usah ngomong yang macam-macam. Kita ya udah, ini sekarang kita coba selesaikan gitu ya. Berarti ada harap. Yang aku kaget itu duitnya banyak sekali. Banyak sekali. Aduh. Terus aku dibilangin data Pak, 1,3 triliun. Iya Bu, Masya Allah. Saya bilang, aduh nanti Pak, saya ngomong sama kepala pusdatenya, Pak, ini duit bukan gede, gede. Saya bilang itu. Saya bilang itu besar Pak, aku ngomong kita harus hati-hati Pak, saya bilang itu. Tapi kalau kita bisa hemat, kita harus hemat supaya kita bisa uangnya itu kita bisa gunakan untuk bantu orang lain, saya sampaikan. Bukan duitku, ya kan. Sementara masyarakat itu ngumpulkan duit itu dengan keringat gitu kan. Iya kan, aku harus hati-hati sekali, itu kan dari pajaknya rakyat gitu loh. Nah, itu yang aku mikir, makanya mau buat sistem gimana supaya sulit untuk siapapun termasuk aku ganggu sistem itu. Kan ada satu titik temu ya antara keinginan warga dengan itikat baik dari Ibu Menteri, karena kan yang agak sulit itu menemukan satu titik yang sama-sama enak gitu. Nah inilah, karena warga yang tinggal di sini memang cukup lama juga, udah tahunan. Ini adalah program untuk warga bisa sejahtera, dengan mereka bisa memiliki rumah. Sebagai gubernur harusnya mencari solusi, bukan hanya mengatakan itu nggak bisa. Kan kenyataan di lapangan, banyak warga Jakarta kesulitan untuk memiliki rumah karena mekanisme pembiayaannya, dan itu ada aturannya. Jadi kami malah nanti akan siapkan perangkat aturannya supaya memungkinkan. Jadi pemimpin itu berpihak dulu, ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Sandang, pangan, papan itu hak paling dasar. Kok boleh kita mikirin sandang, mikirin pangan, tapi papannya udahlah nyewa aja kalian. Tega itu loh, bilang nyewa aja, enggak lah. Aturannya mungkin kan? Mungkin. Nih saya tunjukin aturannya nih. Ini ada legal opininya nih tentang DP 0%. Untuk rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak, mendapatkan kritik karena menurutnya
menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana, Pak? Dulu janjinya apa ya? Untuk gaji yang sekitar 4-7 juta kan Pak, itu menurut mereka terlalu mahal untuk dengan biaya segitu di rumah. Itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah, janji kami 0 rupiah, janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Kenapa? Ya karena uangnya tidak cukup untuk nabung. Kita melakukan groundbreaking Kelapa Village. Ini proyek hunian DP 0 rupiah. Salah satu janji dalam kampanye kita kemarin adalah kita akan mewujudkan perumahan yang terjangkau oleh warga. Nah sih ya, buat kita pribadi kan bisa buat solusi juga. Cuman kayak kita sendiri kan mungkin realisasi ke masyarakatnya mungkin kan belum merata gitu kan. Saya tertarik dengan DP 0%, cuman masih ada pertanyaan juga. Di situ kan dijelaskan penghasilannya di 7 juta ya. Terus terang buat penghasilan 7 juta, kayaknya kalau buat warga yang nggak mampu agak berpikir juga gitu. Kalau menurut saya kan terlalu mahal, soalnya itu kayaknya buat kelas menengah ke atas ya. Kalau menengah ke bawah kayaknya nggak mampu. Gebrakan Risma yang bikin pamor Anies bakal redup. Usai dilantik sebagai Mensos, Risma langsung gerak cepat melaksanakan tugasnya. Hal pertama yang dilakukan adalah melakukan belusukan ke flyover Pramuka, Jakarta Timur. Dia berjanji kepada para pemulung di tempat kumuh itu untuk mencarikan rumah bagi mereka. Risma memulai aksi belusukannya dengan menemui sepasang suami istri menjadi pemulung sedang membawa gerobak berisi sampah. Dalam sebulan, mereka hanya mendapatkan upah sebesar 800.000. Hidup yang serba kekurangan, ditambah lagi mereka harus mengirimkan uang untuk anak-anak mereka di kampung. Risma berjanji akan mencarikan rumah untuk mereka agar tak perlu menghabiskan biaya untuk mengontrak rumah. Selain itu, Risma juga akan memberikan pelatihan kepada Pak Sutri itu agar bisa berwirausaha. Bapak ibu saya carikan rumah, jadi nggak perlu ada biaya ngontrak. Tetap cari sampah seperti ini. Nanti sampah dari Kementerian Sosial bisa untuk Bapak. Sambil saya ajari usaha. Masa mau terus kayak gini? Mau ya, bujuk Risma. Selain itu, Risma juga belusukan ke tempat kumuh lainnya yang ada di kolong jembatan. Kolong jembatan sekitar Jalan Pramuka Sari 2 itu dijadikan sebagai tempat berteduh para gelandangan yang tak memiliki tempat tinggal di ibu kota. Aksi Risma ini bukan hal yang mengejutkan. Karena saat menjabat sebagai wali kota Surabaya, dia terkenal aktif turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi dan menampung keluh kesah warganya. Menurut manajer program Saipul Mujani Research atau Consulting SMRC, Saidiman Ahmad, Risma masuk ke Kementerian Sosial pada waktu yang tepat, ketika kita menghadapi musibah ekonomi akibat wabah. Program bantuan sosial dari pemerintah memang butuh manajer sekelas Risma agar bantuan itu efektif dan tepat sasaran, kata Saidiman. Menurutnya, jika Risma berhasil secara konsisten melakukan belusukan ke masyarakat yang terpinggirkan, bukan tidak mungkin dia punya potensi yang besar untuk menarik sentimen positif warga. Dan jika melihat kinerjanya selama memimpin Surabaya, sangat mungkin sukses itu dibawa ke lingkungan Kementerian Sosial. Saya kira bukan hanya Anies yang bisa tergeser, tapi juga tokoh-tokoh lain tingkat nasional. Selama ini publik mengamati apa yang dilakukan pejabat negara, dan warga melakukan evaluasi terus-menerus. Pengambil kebijakan yang serius dan efektif bekerja akan mendapatkan dukungan publik, katanya lagi. Selama ini suara oposan Anies DKI seperti tidak mendapatkan kanal politik yang memadai. Kalau Risma dan tim mulai membangun kerja-kerja politik di DKI, saya kira Anies akan mendapatkan pesaing sepadan, kata dia. Kita semua juga sudah tahu kalau ditariknya Risma ke Jakarta untuk mengisi jabatan Mensos karena ada tujuannya. Kemungkinan terbesar adalah mempersiapkan Risma menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Sudah lama Risma digadang-gadang bakal nyalon sejak Ahok masih menjabat gubernur DKI. Melihat kinerja dan prestasinya yang apik, sungguh sayang kalau orang seperti Risma tidak diorbitkan ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti yang dikatakan tadi, jika Risma berhasil di Kemensos,
peluangnya menggeser pamor Anies cukup terbuka lebar. Hingga saat ini, belum ada pesaing kuat Anies dalam Pilkada DKI mendatang. Nama-nama lain lebih terkait dengan Pilpres 2024 mendatang. Risma masih dikaitkan dengan Pilgub DKI. Mari kita dukung Risma berhasil di sini. Cukup menarik bagaimana Risma akan mencairkan rumah untuk pemulung agar tak perlu ngontrak lagi. Apakah membangun rusunawa seperti yang dilakukan Ahok, atau memberikan subsidi atau bantuan untuk tinggal di tempat yang lebih layak? Kalau ini beneran dilakukan, Anies tentu saja bakal ketar-ketir, mengingat Anies tidak identik dengan relokasi warga ke tempat yang layak. Hanya Ahok yang masif melakukan. Itu sejak dulu. Anies juga tidak identik dengan belusukan, lebih senang dengan penataan kata dan kalimat. Apalagi Anies sudah dari dulu mendapatkan citra negatif dan rapor merah dalam banyak hal. Di sisi lain, Risma kemungkinan besar akan mendapat banyak sorotan media. Jika kinerjanya dapat dipertaruhkan, maka Risma akan mendapat publisitas yang cukup masif. Cukup jadi modal untuk menarik simpati warga, terutama yang selama ini menyesal dengan pilihan politiknya. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah.